Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah post di Instagram yang menyebutkan bahwa orang Indonesia adalah termasuk orang yang paling malas berjalan kaki. Jadi ini berdasarkan sebuah riset oleh Stanford University itu di Amerika ya. Dan ada 46 negara yang diikut sertakan dalam riset ini, dan di hasil risetnya itu di antara tahun 2017 sampai 2022 Indonesia itu berada di urutan terbawah. Artinya orang Indonesia paling malas jalan kaki ya. Jadi untuk orang-orang Indonesia rata-rata mereka itu perharinya itu berjalan sekitar 3.500 langkah per hari. Dan itu di urutan paling bawah ya. Di urutan paling atas itu ada Hong Kong ya, 6.880 langkah per hari ya. Nah, kenapa bisa demikian? Sebenarnya ada berbagai macam faktor ya, itu termasuk faktor budaya dan juga faktor pola pembangunan, dan sebenarnya dua-duanya itu saling mempengaruhi ya. Seperti kita tahu kan budaya ya malas berjalan kaki di Indonesia itu sebenarnya cukup mendarah daging ya, kemana-mana aja pakai motor ya. Itu sebenarnya juga karena ada faktor pola pembangunan juga ya, karena pola pembangunan itu membuat kita itu jadi malas jalan kaki, dan akhirnya budaya malas berjalan kaki itu mendarah daging, dan akhirnya itu juga mempengaruhi pola pembangunan dan seterusnya itu, jadi saling mempengaruhi itu. Nah, kenapa bisa demikian? Kita akan kupas lebih lanjut di video ini, jadi tonton lebih lanjut. Mari kita mulai. Mungkin sebuah alasan yang paling sering digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa orang Indonesia itu sangat malas berjalan kaki adalah bahwa Indonesia itu negara beriklim tropis. Artinya cuaca di luar itu sangat panas, jadi orang itu cenderung malas berjalan kaki karena tidak nyaman. Ya, tapi alasan ini itu bisa dipatahkan dengan fakta bahwa di studi yang saya sebutkan sebelumnya, ya, itu Singapura yang sebenarnya negara tetangga kita juga dan juga beriklim tropis. Nah, di Singapura itu penduduknya itu rata-rata berjalan kaki sebanyak 5.674 langkah per hari. Dan itu termasuk 10 besar. 10 negara dengan jumlah langkah per hari rata-rata tertinggi di riset itu. Ya. Jadi ya pastinya ada alasan lain lagi mengapa Indonesia itu penduduknya itu sangat malas berjalan kaki ya. Pasti bukan hanya karena faktor cuaca ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kita bisa kembali ke sekitar 100 tahun yang lalu ya. Atau lebih tepatnya pola pembangunan kota 100 tahun yang lalu. Ya. Gimana caranya? Sebenarnya kita bisa. Gimana caranya? Kita tinggal pergi aja ke daerah kota tua di kota-kota kita. Misalnya kalau di Jakarta itu ada tempat namanya Kota Tua. Ya, dan di Semarang juga ada yang namanya Kota Lama, atau di Surabaya juga ada Kota Lama. Dan di Medan itu misalnya ada daerah Kesawan itu ya. Pasti coba kita ke daerah sana lah ya, ke daerah kota-kota tuanya yang telah dibangun sekitar 100 tahun yang lalu waktu zaman Belanda. Kalau kita ke daerah kota tua itu ya, pasti kita bisa merasakan bahwa menjelajahi daerah kota tua itu sangat mudah ya. Kita bisa jalan kaki, kita bisa ke banyak tempat berjalan kaki tanpa harus naik mobil atau segala macam itu untuk ke tempat yang jauh-jauh. Itu sangat mudah kita menjelajahi daerah itu hanya dengan berjalan kaki. Ya, kenapa? Karena 100 tahun yang lalu ya, itu kan semua orang itu kalau mau kemana-mana itu berjalan kaki ya. Karena 100 tahun yang lalu itu eh, mobil itu kan sangat jarang, atau bisa dibilang nggak ada mobil dulu mah. Mobil mana ada ya, orang dulu berjalan kaki atau naik delman atau mungkin bersepeda ya, atau mungkin kalau mau ke tempat jauh itu bisa naik tram atau kereta atau segala macam gitu ya. Dulu nggak ada yang namanya mobil, dulu orang itu berjalan kaki ya. Dan ya di seluruh dunia juga dulu orang itu berjalan kaki sebelum ada mobil ya. Jadi itulah alasan kenapa pola pembangunannya itu
Cenderung, memudahkan pejalan kaki. Jadi gedung-gedung itu tidak terlalu berjauhan dan jalan-jalan itu tidak terlalu lebar ya. Itu semua agar pejalan kaki mudah mencapai, tujuan akhirnya. Nah, semua itu berubah ketika muncul yang namanya kendaraan bermotor atau mobil ya. Nah, di zaman Indonesia mulai merdeka tahun 45 atau 50-an ya. Kan itu kan mulai gencar dilakukan pembangunannya. Nah, di zaman itu kan mobil-mobil itu mulai semakin populer ya. Jadi pola pembangunan pada era itu ya, itu cenderung mobil sentris ya. Jadi itu kalau kita lihat tahun sekitar 50-an kalau nggak salah ya, di Jakarta itu kan ada dibangun jalan besar yang sekarang dikenal sebagai Jalan Sudirman ya, jalan protokol. Nah, Jalan Sudirman kan itu lebar ya, agar bisa mengakomodasi banyak mobil ya. Dan pola pembangunan ini itu terus-menerus ya tahun 60-an, tahun 70-an, apalagi 70-an ya, zaman Soeharto kan gencar banget pembangunannya. Nah, itu pola pembangunannya itu memang tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga pola pembangunannya seperti itu, mobil sentris ya. Jadi jalan-jalan lebar itu dibangun dan kalau jalannya itu kurang lebar, dilebarin. Kalau ada gedung yang harus digusur gedungnya agar jalannya lebar, agar mengakomodasikan banyak-banyak mobil kendaraan-kendaraan di jalanan ya. Jadi pola pembangunannya seperti itu ya. Dan ini terus menerus itu pola pembangunannya seperti itu ya. Akibatnya apa? Akibat pola pembangunan yang mobil sentris ini, pejalan kaki itu jadi dianaktirikan ya. Jadi tidak ada ruang untuk pejalan kaki ya. Trotoar itu tidak dibangun atau kalaupun ada itu sangat bobrok ya. Sangat tidak dipikirkan lah itu trotoar ya, trotoar sempit atau tidak ada atau rusak ya. Dan juga kan banyak mobil ya. Banyak mobil jadi jalanannya pasti berisik ya, kan mobil itu berisik, itu mesinnya berjalan ya. Dan juga apalagi di luar itu panas ya, dan juga polusi dan lain-lain dan semakin macam itu. Jadi pejalan kaki itu dianaktirikan ya. Nah, kalau kayak gitu, siapa yang mau berlama-lama di luar sana dengan banyak polusi atau tidak ada ruang pejalan kaki, semuanya motor dan berisik itu. Siapa yang mau banyak berlama-lama di luar? Pasti lebih banyak orang yang lebih pilih daripada di luar sangat tidak nyaman itu mending di dalam aja lah, nggak usah keluar kemana-mana, atau kalau mau keluar itu mending kita naik mobil aja agar kita itu tidak merasa tidak nyaman, agar kita merasa nyaman gitu ya. Nah, budaya ini ya, budaya malas berjalan kaki karena itu ya terus tumbuh dari tahun ke tahun karena pola pembangunannya itu tidak berubah, lama tidak berubah ya. Jadi tumbuhlah budaya malas berjalan kaki yang sampai sekarang itu masih terasa ya. Dan itulah alasannya kenapa Indonesia sekarang itu cenderung malas penduduknya itu berjalan kaki. Karena itu udah sejak lama seperti itu karena pola pembangunannya yang mobil sentris ya. Nah, pastinya ada efek negatif dari pola pembangunan seperti ini ya. Yang pertama itu pastinya kita jadi ketergantungan mobil dan motor karena pejalan kaki sangat dianaktirikan, jadi kita tidak bisa berjalan kaki, jadi kita ketergantungan mobil dan motor ya. Yang berisik ya, mobil kan dan motor kan sangat berisik ya, membuat tidak nyaman juga dan juga menimbulkan panas, mesin kan panas dan juga bikin polusi ya. Polusi yang bisa membuat perubahan iklim ya, kan sekarang lagi perubahan iklim ya, jadi itu memperparah perubahan iklim ya, dan juga membuat lingkungan menjadi tidak nyaman karena berisik dan membuat panas yang bikin polusi. Jadi makin bikin orang malas jalan kaki, makin ketergantungan aja sama mobil dan motor ya. Dan karena akibat kita malas jalan kaki ya, itu membuat kita itu memiliki gaya hidup yang tidak aktif ya,
Ya, karena gaya hidup kita tidak aktif dan itu bisa memunculkan masalah kesehatan, misalnya obesitas dan segala macam masalah kesehatan yang terkait, misalnya masalah jantung atau darah tinggi dan segala macam itu. Itu karena kita menjadi tidak aktif. Dan juga ini ada efek ke ekonomi juga ya. Kita malas jalan kaki itu kita bisa jadinya mengurangi namanya foot traffic ya. Foot traffic itu ya kalau di sebuah tempat yang memiliki banyak pejalan kaki ya, itu efek ekonominya itu sebenarnya cukup besar loh ya. Coba aja kita ambil sebuah contoh di daerah sekitar stasiun Sudirman ya. Dulu kan sekitar stasiun Sudirman itu dulu itu bukan tempat yang yang ramah pejalan kaki ya, banyak mobil ya. Nah, sekarang itu daerah situ ya, Jalan Blora kalau tidak salah ya. Itu sekarang dibuat full daerah pedestrian ya. Dan itu akibatnya apa? Jadi banyak pejalan kaki di situ dan para pedagang kaki lima di situ ya. Dagangannya itu jadi laris manis ya. Jadi itu ada efek ekonomi yang positif di situ kalau foot trafficnya tinggi ya. Nah, kalau foot trafficnya rendah ya, itu ada bikin ekonomi tidak berputar ya, ekonomi jadi melambat ya. Jadi itu bisa menghambat potensi pertumbuhan ekonomi lokal ya. Kenapa? Karena orang itu tidak berjalan kaki, itu kalau orang tidak berjalan kaki menggunakan kendaraan bermotor dan mereka itu jadi cenderungnya lebih fokus ke tujuan akhirnya. Oh, saya mau ke sini. Mereka cenderung lebih fokus itu daripada lihat ke kanan kiri, melihat oh ada ini, beli ini oh gitu. Nah, mereka itu jadi ya cenderung seperti itu. Jadi bisa mengurangi efek potensi pertumbuhan ekonomi lokal gitu ya. Dan juga ini juga ada beban ekonomi juga. Karena apa? Karena orang cenderung menggunakan mobil atau motor dan mereka harus memiliki mobil dan motor dan biaya untuk memiliki dan juga merawat kendaraan bermotor itu sangat besar loh ya. Jadi uang yang bisa mereka gunakan untuk membeli jajanan atau apa-apa yang bisa memutar ekonomi itu jadi tertahan untuk memiliki dan merawat kendaraan bermotor dan juga bayar pajaknya itu. Jadi kan ini kan seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih positif, tapi ya terpaksa untuk kendaraan bermotor karena ya gitu. Dan juga satu efek lagi adalah masyarakat itu bisa menjadi individualistik ya. Kita lihat aja kalau di jalanan banyak orang yang menggunakan kendaraan bermotor, mobil ya. Kalau mobil kan kita di dalam mobil kan kita cenderung terisolir dari dunia luar. Jadi kita lebih ke kita sendiri gitu ya. Kita tidak peduli terhadap dunia luar. Kalau misalnya macet gitu, kalau ada orang pasti banyak orang berantem ya, atau ya selip-selipan gitu atau suka mengumpat-umpat itu ya. Nah, itu karena kita tidak peka ya, kita di dalam mobil, kita di dalam bubble kita sendiri, kita tidak peka terhadap dunia luar dan itu membuat kita itu lebih cenderung individualistik, membuat kita itu menjadi lebih egois ya. Lihat aja itu waktu macet pasti banyak yang serobot-serobotan gitu ya, sangat-sangat egois ya. Jadi masyarakat bisa menjadi lebih individualistis dan menjadi tidak solid ya. Dan juga kalau terlalu banyak mobil dan motor pastinya membuat sistem transportasi tidak efisien ya. Kemacetan ya, lihat aja itu di jalanan macet di mana-mana, tidak efisien itu ya. Dan banyak kendaraan bermotor itu juga bisa menciptakan banyak situasi berbahaya ya. Contohnya kita kan sering ya lihat di jalan ada truk dan sepeda motor yang harus berbagi jalanan. Kan itu bahaya, itu kan truk itu sangat besar dan motor itu sangat kecil. Bisa aja motor itu tergilas oleh truk dan menimbulkan korban jiwa ya. Dan juga banyak pengendara karena banyak sekali mobil, jadi banyak sekali
pengendara kendaraan bermotor ya. Dan kita tidak bisa berharap semua pengendara motor itu kompeten dalam mengemudi. Pasti ada beberapa orang yang tidak kompeten. Akibatnya apa? Bisa terjadi kecelakaan, dan semakin banyak mobil, semakin banyak pengendara yang tidak kompeten, semakin banyak kecelakaan, semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan ya karena banyak kecelakaan ya. Jadi ya bisa dibilang banyak efek negatif dari pola pembangunan yang mobil sentris yang seperti ini. Nah, jadi bagaimana nih solusinya untuk memecahkan masalah ini? Ya, sebenarnya solusinya itu simpel aja sih ya. Intinya kita pola pembangunannya itu ya harus mengutamakan manusia, bukan mengutamakan kendaraan bermotor. Ya, kita ambil contoh saja seperti di daerah kota tua yang saya sebutkan sebelumnya, di mana kita bisa menjelajahi daerah kota tua hanya dengan berjalan kaki tanpa harus menggunakan kendaraan bermotor. Ya, kita ambil saja contoh-contoh ya seperti itu. Ya. Dan untuk agar pola pembangunan kita bisa seperti itu ya perlu berbagai macam kebijakan ya. Jadi tapi intinya pola pembangunannya itu harus memuliakan pejalan kaki ya. Jadi artinya apa? Kita bangun daerah pejalan kaki ya, daerah pedestrian ya. Kita harus bangun trotoar yang banyak ya, dan lebar juga agar pejalan kaki itu nyaman ya. Jadi trotoar yang bagus dan lebar ya. Dan juga kita bisa perbanyak tempat teduh ya, kan di Indonesia kan itu iklimnya tropis panas ya, jadi perlu banyak tempat teduh. Misalnya kita tanam banyak pohon atau taman ya, agar banyak tempat teduh agar adem gitu ya, agar tidak panas. Jadi kita bisa seperti itu ya. Dan juga kita bisa membangun gedung-gedung itu tidak terlalu berjauhan dengan satu sama lain ya, agar gedungnya itu bisa dibangunnya itu agak berdekatan ya. Jadi kita bisa berjalan kaki dengan praktis ya. Dan juga jalanan juga jangan terlalu lebar seperti di Jalan Sudirman itu ya, yang kalau mau nyebrang kan agak repot ya. Apalagi ada juga bukan hanya di Jalan Sudirman, di beberapa tempat ya di sekitar Selipi itu kan jalan sangat lebar kan, di tengah itu ada jalan tol dalam kota ya. Kan itu kenapa kita harus ada jalan tol dalam kota? Ya itu jalannya kan jadi sangat lebar sekali tuh. Jadi kalau kita mau menyeberang jalan tuh seperti harus mendaki gunung, melewati lembah dan segala macam itu. Seharusnya kita jangan seperti itu. Jadi jalanan itu jangan terlalu lebar. Ya, agar kita berjalan kaki bisa menyeberang jalan itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu capek. Jadi kita bisa lebih nyaman gitu ke tempat tujuan kita terakhir. Dan juga kita harus membangun sistem transportasi massal yang nyaman dan efisien ya. Jadi kalau mau ke tempat yang jauh itu pejalan kaki tinggal harus berjalan ke halte atau stasiun kereta, terus kita naik bus atau kereta ya, dan sampai tujuan tinggal jalan kaki lagi, dan sampai tujuan itu semuanya tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Dan ya seperti itu ya. Dan kalau pola pembangunannya itu mengutamakan manusia bukan kendaraan bermotor, itu pasti ada banyak efek positifnya ya. Misalnya satu, pastinya orang jadi lebih mau berjalan kaki. Kalau orang lebih mau berjalan kaki, ya mereka itu akan menjadi lebih aktif. Dan kalau mereka itu lebih aktif, ya pasti mereka akan lebih sehat karena mereka ada olahraga. Dan itu kan sudah bagus ya. Dan juga ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, jadi orang-orang itu akan berjalan kaki saja, nggak usah pakai kendaraan bermotor. Dan ini bagus karena bisa mengurangi polusi dan juga kebisingan. Jadi membuat semua orang menjadi lebih nyaman untuk berjalan kaki, dan lebih banyak orang mau berjalan kaki, dan itu bagus ya. Dan juga bisa meningkatkan foot traffic. Ya, kalau foot trafficnya tinggi itu perputaran ekonominya itu bisa menjadi lebih cepat dan kuat.
Itu tuh sudah ada studinya itu, ya. Atau kita bisa lihat saja Jalan Blora yang di depan Stasiun Sudirman itu daerah pedestrian. Nah itu pedagang kaki limanya itu kan sebelum dijadikan daerah pedestrian itu pedagang kaki lima ya biasa saja. Tapi sejak jadi daerah pedestrian itu dagangan pedagang kaki lima itu menjadi lebih laris. Jadi lebih menggeliat ekonominya itu sangat bagus. Itu salah satu efek positifnya. Dan juga jika banyak orang mau berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan pribadi, masyarakat itu bisa jadi lebih berbaur. Jadi kita bisa lebih banyak bertemu dengan orang-orang lain di jalanan atau di transportasi umum ya. Kalau begitu kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang lain ya. Kita bisa lebih berbaur dengan satu sama lain dan kohesi sosial jadinya terbentuk. Jadi masyarakat kita bisa lebih solid ya. Dan juga kita bisa membuat peradaban jadi lebih maju. Ya, dan sebenarnya masih banyak lagi efek positif dari pola pembangunan yang mengutamakan manusia ini. Seperti karena kita tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor, kita tidak perlu pusing pencari parkir. Ya, dan kita itu juga tidak perlu takut berhadapan dengan kendaraan besar seperti truk. Ya, dan yang sebenarnya sangat berbahaya itu. Dan juga kita karena tidak menggunakan kendaraan bermotor, kita tidak perlu bayar biaya perawatan kendaraan atau pajak ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya banyak sekali efek positif dari pola pembangunan seperti ini ya. Itu terlalu banyak untuk dirangkumkan di video ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu saja. Jadi itulah ya efek positifnya kalau kita mengutamakan manusia dalam pembangunan, bukan kendaraan bermotor. Jadi saya harap kita bisa membangun dengan lebih baik ya, agar kita bisa terus maju. Ya. Jadi ya sampai di sini dulu ya videonya. Semoga belajar sesuatu. Saya Koko Vincent dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.